Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah spanduk dan papan reklame tanpa izin ditertibkan petugas Satpol PP Kota Langsa. Tindak kejahatan termasuk kasus asusila masih terus terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya selama 4 bulan terakhir. Keindahan dan kesejukan objek wisata Gunung Pandan menarik perhatian pengunjung meski lokasinya di pedalaman Aceh Tamiang. Warga Kota Banda Aceh semakin mudah menggunakan angkutan massal untuk berpergian. Operasi Bus Transkutaraja membuka layanan digital untuk membantu calon penumpang mengakses angkutan umum gratis tersebut. Transkutaraja Digital diluncurkan agar warga bisa memantau dan mengakses pergerakan bus secara daring dan terkini, serta bisa menemukan lokasi halte bus terdekat. Peluncuran layanan Transkutaraja Digital berlangsung pada puncak perayaan ulang tahun ke-9 Transkutaraja di Depo Transkutaraja Banda Aceh pada Minggu 4 Mei 2025 lalu. Transkutaraja dinilai sebagai salah satu tonggak penting pembangunan sistem transportasi umum yang modern, aman, nyaman, dan terjangkau. Kehadiran Transkutaraja telah memudahkan mobilitas masyarakat, terutama transportasi bagi pelajar dan mahasiswa, pedagang kecil, penyandang disabilitas, dan mendukung berbagai kegiatan lokal serta nasional. Kita supaya nanti ketika digitalisasi ini sudah mulai berjalan, ya, tidak ada lagi Transkutaraja atau armada ini yang datang terlambat di halte karena terpantau. Ya. Kemudian tidak ada lagi pelayanan yang tidak ramah karena semuanya dapat dilihat. Ya. Kemudian tidak ada lagi keluhan-keluhan penumpang terkait dengan lokasi halte-halte yang tidak baik. Ya, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diukur, ya, semuanya bisa dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teku Paisal, mengatakan peluncuran aplikasi meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dengan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor. Aplikasi ini dengan jelas, nanti teman-teman silakan download, akan memantau pergerakan bis. Nah, jadi dia tahu posisi bis sudah di mana. Tentunya ini harapannya bagi yang sudah menggunakan Transkutaraja itu akan semakin loyal. Sedangkan yang belum, selama ini karena merasa tidak ada kepastian, nah mudah-mudahan dengan ada aplikasi ini mereka akan beralih ke Transkutaraja. Sementara ini aplikasi Transkutaraja hanya tersedia bagi pengguna sistem Android. Dalam waktu dekat, aplikasi ini akan diperluas untuk pengguna perangkat lunak lainnya. Sejak tahun 2016, jumlah bus Transkutaraja bertambah dari 25 menjadi 59 unit. Halte permanen dari 16 menjadi 94 unit. Rute layanan menjadi 14 rute dan panjang jalan yang dilayani meningkat dari 12,6 km menjadi 184,4 km yang mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Keluhan warga Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara terhadap jalan rusak akhirnya selesai. Jalan sepanjang 10 km yang tak kunjung diperbaiki pemerintah ditangani dengan dana pribadi. Perbaikan jalan penghubung Blangjrun, ibu kota Kecamatan Tanah Luas dengan Gampung Bayi, selesai dalam waktu 3 hari. Anggota DPRK asal Tanah Luas mengucurkan dana pribadi. Perbaikan jalan pendukung oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai camat hingga bupati, apalagi perbaikan jalan secara pribadi menutupi defisit anggaran pemerintah untuk perbaikan jalan tersebut. Warga tak kuasa menahan haru saat jalan tersebut diperbaiki.
Apalagi jalan kecamatan itu telah 10 tahun tidak diperbaiki padahal akses utama warga beraktivitas. Oleh karenanya, karena badan jalan cukup sangat parah, mengingat kondisi hari ini masyarakat cukup sangat tidak lagi selayaknya dan pantasnya untuk melalui ataupun melakukan aktivitas sehari-harinya, maka kami mengambil sikap untuk melakukan swadaya dengan rekan-rekan dari DPRK dan juga APSI untuk melakukan renovasi sepanjang 7,6 km mulai dari Simpang Rangkaya sampai dengan Kampung Bayi. Upaya serupa tidak hanya di Kecamatan Tanah Luas, tapi juga di 2 kecamatan daerah pemilihan yaitu Kecamatan Nibung dan Payabakung. Dari DPR, Ketua Komisi 3 DPR, diperintahkan sama Bupati untuk dilihat jalan yang rusak-rusak, biar sekalian untuk diperbaiki supaya mengingat visi misi Bupati 100 hari Aceh Utara bangkit, supaya dilihat sama masyarakat benar-benar bangkit Aceh Utara. Alhamdulillah kita ada 3 kecamatan yang untuk kita perbaiki, seperti Kecamatan Nibung, Tanjung Putuh, dan Kecamatan Payabakung Gregek, dan Tanah Luas. Ini Tanah Luas induk jalan kecamatan, jalan kecamatan. Warga pun antusias dan memberikan dukungan penuh. Warga berharap ada pihak lain yang bersedia membantu mereka dengan aksi nyata. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Keindahan alam Indonesia seakan tak ada habisnya. Demikian juga alam Provinsi Aceh. Wisata pemandian Gunung Pandan, Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu pesona alam yang ramai dilirik wisatawan. Lokasi wisata yang terletak di Dusun Gunung Pandan, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, merupakan objek wisata pemandian pegunungan. Meski letaknya terpencil, namun tetap ramai dikunjungi wisatawan. Untuk sampai di objek wisata pemandian, pengunjung membutuhkan waktu tempuh 1 jam dari pusat Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang. Namun pengunjung masih harus melewati 4 kawasan pedesaan meski akses mudah dilalui. Pesona keindahan alam sambil menikmati sejuknya air terjun yang jernih berasal dari puncak pemandian. Objek wisata Gunung Pandan salah satu wisata yang cocok untuk rekreasi keluarga. Wisata Kampung Selamat Gunung Pandan ini sudah mulai dikelola sejak tahun 2013 hingga sekarang. Untuk di hari libur seperti ini, wisata yang berkunjung di wisata Gunung Pandan ini bisa mencapai 300 sampai 500 orang. Dan ketika hari-hari libur, hari-hari besar itu mencapai 1000-an pengunjung di Gunung Pandan. Pengunjung boleh membawa makanan sendiri untuk dinikmati di lokasi pemandian. Di lokasi ini tersedia sewa ban dengan harga terjangkau. Wisatawan cukup membayar Rp15.000 hingga Rp30.000 sudah bisa mandi sepuasnya. Alasan apa kenapa saya memilih untuk membawa keluarga rekreasi kemari saat liburan? Memang di sini tempatnya asri dalam alam, airnya sejuk. Disitulah alasan. Memang sih tempat wisata yang selalu saya pilih di Gunung Pandan. Wisata Gunung Pandan dibuka sejak tahun 2013, terus didatangi pengunjung. Mereka datang karena mudah dijangkau dan biayanya murah. Sama ini untuk berlibur sini, yang satu aksesnya udah lumayan bagus. Terus tempatnya juga asri, murah meriah, dan mungkin saya sering kemari. Lebih enak di sini gitu daripada tempat lain, lebih enak aksesnya kemari. Tarif masuk ke pemandian Gunung Pandan antara Rp15.000 hingga Rp30.000 per kendaraan. Namun pengunjung bisa menikmati sepuasnya pemandian tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Saudara,
Informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.